Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Setelah dia keluar dari paviliun perdagangan, Lin Tian melihat beberapa wanita cantik sedang menunggunya di luar. Melihat hal itu, Lin Tian berjalan ke arah mereka. Aku tidak pernah menyangka, kalian benar-benar menungguku di sini, hahaha, ucap Lin Tian. Melihat pemuda yang berjalan dengan santai, dan bahkan terdengar dari ucapannya barusan, sepertinya dia tidak peduli dengan mereka sedikitpun. Saudaraan, kami minta maaf atas apa yang terjadi waktu itu, ucap Wu Xin memulai dan meminta maaf kepada Lin Tian. Tidak perlu difikirkan, aku juga tetap tidak ikut, tapi aku akan memberikan ini kepadamu, dan juga saudara-saudaramu. Ucap Lin Tian sambil mengeluarkan sebuah kotak, dan memberikan kotak itu pada Wu Xin di bawah tatapan penasaran yang lainnya, lalu Wu Xin membuka kotak itu, dan terlihat 4 pil di dalam kotak itu yang membuat mereka menjadi kaget dan tercengang. Heh, anak muda, ini pil apa? Tanya tetua pertama. Ini adalah pil peningkatan, dan fungsinya untuk meningkatkan kekuatan kalian, tapi tenang saja, itu tanpa efek samping sedikit pun, hanya saja, setelah kalian menelan pil ini, kalian tidak bisa menelannya lagi untuk yang kedua kalinya, jawab Lin Tian dengan tenang. Mendengar fungsi pil di kotak itu, ini membuat mereka semua menjadi kaget. Pil ini sungguh luar biasa, dan bahkan menurut mereka, ini adalah pil yang sangat dicari bagi ahli yang mengalami kemacetan. Mata tetua pertama tiba-tiba saja menjadi terang, dan bahkan bisa dilihat dari matanya yang telah berapi-api ketika melihat pil itu, dia bisa membayangkan, apabila dia sendiri yang menelan pil itu. Jangan senang dulu, pil itu hanya berguna di tahap alam langit saja, jika melebihi dari tahap itu, pil itu tidak akan berguna, ucap Lin Tian yang memutuskan harapan dari tetua pertama Sekte Es. Dan untuk Mu Xuanyin, aku akan membantunya untuk menembus tahap alam ilahi, dia bisa ikut bersamaku sebentar, tambah Lin Tian. Hah, apa katamu, membuat saudari Mu Xuanyin untuk menembus tahap alam ilahi? Seru Wu Xin yang nampak kaget setelah mendengar perkataan Lin Tian itu. Apakah dia sedang bercanda? Dia pikir akan semudah itu untuk menembus tahap alam ilahi. Fikir kelima murid lainnya. Tetua pertama juga mengerutkan keningnya, bagaimana mungkin semudah itu untuk menembus tahap alam ilahi? Dia tidak yakin dengan apa yang dikatakan Lin Tian barusan. Terserah kalian saja mau percaya atau tidak, aku juga tidak peduli, balas Lin Tian. Aku percaya, jawab Mu Xuanyin. Mendengar jawaban Mu Xuanyin, itu telah mengagetkan mereka semua, dan bahkan, tetua pertama tidak percaya dengan apa yang dia dengar dari Mu Xuanyin, karena dia tahu sifat Mu Xuanyin dengan baik, anak ini cukup pendiam, acuh tak acuh, dan tidak peduli dengan seorang pria, dan bahkan banyak laki-laki yang mengejarnya di benua tengah, tapi dia ditolak oleh wanita ini, bukan hanya ditolak saja, tetapi juga ada yang dipukuli olehnya. Bagus, jika kamu percaya, ikutlah denganku, aku hanya bisa membantu kalian seperti ini. Menang atau kalah, itu urusan kalian, dan pil itu boleh diserahkan kepada siapapun sesuai keinginan kalian, aku akan menunggu di penginapan, ucap Lin Tian. Lalu dia berbalik dan pergi meninggalkan mereka semua, yang masih berdiri dengan linglung di sana. Saudari, apakah kamu yakin dengannya? Aku takut dia akan, ucap Mu Yun, dia agak tidak mengerti dengan pikiran saudarinya ini. Kamu tenang saja, tidak akan ada masalah saudari, balas Mu Xuanyin. Xuanyin, apakah kamu yakin, jika terjadi apa-apa denganmu, Master Sekte akan marah? Tetua pertama juga akhirnya berbicara. Tetua pertama tenang saja, aku yakin pemuda itu tidak akan berani melakukan apapun padaku, jawab Mu Xuanyin agar mereka tidak khawatir. Tidak, kami ikut juga, ucap Mu Yin. Jangan, aku akan mengatakan satu hal kepada kalian, sebenarnya pil itu dia sendirilah yang membuatnya, ucap Mu Xuanyin kepada mereka, lalu dia berbalik dan pergi meninggalkan Wu Xin, tetua pertama, dan murid lainnya dengan bingung. Tetua, apa maksud saudari? Tanya murid yang lain. Maksudnya adalah,
Lin Tian adalah seorang alkemis, dan mungkin levelnya tidak rendah, jawab tetua pertama sambil menghela nafas. Sudahlah, ayo, mari kita percaya pada pilihan Suanyin, dan juga, kita harus memilih perwakilan kita untuk bertarung selain Mu Suanyin dan Wu Xin, ucap tetua pertama. Baiklah tetua, balas mereka sambil mengangguk, dan kemudian berjalan mengikuti tetua pertama pergi kembali ke istana, lalu mereka menunggu kabar dari Mu Suanyin, dan juga memilih perwakilan dari mereka. Setelah itu, Mu Suanyin datang ke penginapan Lin Tian, di depan pintu kamarnya, Lin Tian sudah menunggu Mu Suanyin, melihat pemuda yang menunggu dirinya, itu membuat tatapan Mu Suanyin menjadi lebih lembut. Kamu datang juga ya, ucap Lin Tian sambil tersenyum sedikit. Iya, itu karena ajakanmu, jawab Mu Suanyin dengan lembut. Bagus dong, karena aku akan membantumu, ucap Lin Tian. Lalu, kenapa kamu tidak membantu yang lain, dan hanya memberikan pil kepada mereka, tanya Mu Suanyin. Kamu itu berbeda, aku akan melakukan yang terbaik untukmu agar kamu bisa menjadi kuat, tetapi tidak dengan pil, jawab Lin Tian sambil berjalan mendekati Mu Suanyin. Setelah itu, dia kemudian memegang tangannya, mendengar perkataan Lin Tian, itu membuat Mu Suanyin menjadi terharu, dan dia juga menggenggam tangan Lin Tian. Baiklah, mari ikut denganku, ucap Lin Tian. Mau kemana kita? Tanya Mu Suanyin. Ke suatu tempat, balas Lin Tian. Lalu dia mengeluarkan sebuah jimat dari cincin penyimpanannya, lalu menggerakkan sedikit ke atas, dan kemudian mereka berdua menghilang dari sana. Mereka berdua berpindah di sebuah puncak yang sangat indah, dan jika mereka melihat ke arah bawah puncak itu, mereka dapat melihat pemandangan yang sangat menakjubkan, ditambah lagi pada saat itu adalah sore hari, dan mereka jelas-jelas melihat terbenamnya matahari dan datangnya malam. Ini, Mu Suanyin sedikit terkejut. Ini adalah hutan di dekat Kekaisaran Wu, walaupun agak jauh dari Kekaisaran, aku menggunakan jimat teleportasi untuk berpindah ke sini, ucap Lin Tian pada Mu Suanyin. Begitu ya, lalu apa yang akan kita lakukan di sini? Tanya Mu Suanyin. Pertama-tama, mari kita masuk ke goa dulu, dan aku akan melakukan akupuntur padamu, tapi kamu harus membuka baju di punggungmu agar aku bisa menusukkan jarumnya ke punggungmu, jawab Lin Tian. Mendengar jawaban dari Lin Tian, itu membuat Mu Suanyin kaget, dan menjadi sangat malu. Kamu ternyata seorang pria yang mesum, ucap Mu Suanyin. Heh, apa-apaan itu, aku hanya memintamu membuka pakaian di punggungmu, sayang, kapan aku menyuruhmu telanjang, balas Lin Tian. Sayang, apanya yang sayang, balas Mu Suanyin dengan kesal, walaupun begitu, dia dengan marah tetap pergi ke dalam goa. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya saja melihat hal itu, memangnya apa salahku, aku hanya ingin melakukan akupuntur saja, kenapa juga aku disangka cabul, pikir Lin Tian dengan bingung. Lin Bai yang masih di atas kepala Lin Tian, itu melihat ekspresi Lin Tian dan kemudian berkata, kakak, polos dan bodoh itu beda tipis, gumam Lin Bai sambil menggelengkan kepala kecilnya. Sudah jangan melihat, aku akan melakukan itu dari arah belakang punggungku saja, ucap Mu Suanyin. Setelah Lin Tian masuk, Mu Suanyin sudah membuka pakaian di punggungnya, jadi, Lin Tian hanya mengangguk duduk di belakang Mu Suanyin, dan memulai pengobatan akupuntur. Baiklah, mari kita mulai, malam ini sampai besok pasti akan sibuk, setidaknya agar bisa meyakinkan, aku akan mencoba membuatmu menembus tahap alam ilahi tingkat pertama puncak atau tingkat kedua, ucap Lin Tian dengan serius. Aku percaya padamu, balas Mu Suanyin. Baiklah, kita mulai, ucap Lin Tian. Di dalam goa itu, Lin Tian memulai akupuntur untuk memperbesar dantian Mu Suanyin, dan juga menghilangkan kotoran di tubuhnya, dia juga akan memasukkan energi murni yang ada pada dirinya sendiri ke tubuh Mu Suanyin. Malam itu adalah malam yang melelahkan bagi Lin Tian, karena dia harus melakukan teknik peningkatan pondasi kepada Mu Suanyin. Mu Suanyin yang masih menutup matanya, dia bisa merasakan dantian dan pondasinya semakin mantap, itu juga memperlihatkan bahwa, energi yang masuk ke tubuhnya semakin besar dan murni. Setelah malam itu, Lin Tian tampaknya terlalu lelah,
karena dia membantu Mu Xuanyin untuk maju ke tahap alam ilahi. Pada akhirnya, di pagi hari, Mu Xuanyin berhasil maju ke tahap alam ilahi tingkat pertama dengan lancar. Mu Xuanyin membuka matanya dengan rasa tak percaya, karena hanya dalam semalam saja, dia berhasil maju ke tahap alam ilahi dengan mudah karena bantuan dari Lin Tian. Aku berhasil. Anlin, aku berhasil menerobos ke tahap alam ilahi, ucap Mu Xuanyin dengan bahagia dan tak percaya. Dia sangat gembira, sampai-sampai dia lupa kalau bagian belakang punggungnya tidak ditutupi pakaian, karena dia terlalu senang, bajunya terlepas saat berbalik untuk menatap Lin Tian. Tidak, teriak Mu Xuanyin sambil berbalik lagi, karena wajahnya masih tertutup kain, jadi Lin Tian tidak bisa melihat wajah Mu Xuanyin yang memerah. Saat dia sadar, dia menjadi sangat malu dan berbalik untuk membenarkan bajunya setelah selesai. Dia kemudian berbalik lagi, dan menatap Lin Tian dengan sangat malu. Melihat Mu Xuanyin yang malu, Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya saja, dia tidak bisa berbicara karena terlalu lelah. Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Ucap Mu Xuanyin dengan cemas, sambil melihat Lin Tian yang menjadi pucat. Oh, tidak apa-apa, aku hanya butuh istirahat sebentar, mungkin aku akan sembuh lagi, balas Lin Tian, lalu dia tidak bisa lagi menahan dirinya, dan kemudian jatuh tepat di bagian tubuh terlembut dan kenyal Mu Xuanyin. Karena hal itu, ini menyebabkan Mu Xuanyin ingin membuang Lin Tian ke samping. Tetapi ketika melihat wajah pucatnya, dia tidak jadi melakukannya, dan hanya meletakkan kepala Lin Tian ke pahanya sambil menunggu Lin Tian sadar. Terima kasih, kamu sudah bekerja terlalu keras, gumam Mu Xuanyin sambil membelai wajah Lin Tian, dengan kelembutan yang terlihat jelas di matanya. Kemudian dia membuka kain penutup wajahnya, karena dia tahu bahwa pemuda di depannya ini pantas untuk melihat wajahnya, dan juga dia sudah memiliki perasaan yang sangat spesial bagi pria ini. Setelah terbuka, terlihat jelas wajah cantik yang sangat menawan dari wanita ini. Dia bagaikan dewi dari kayangan yang turun ke bumi, dan senyumannya saja bisa membuat seluruh pria di dunia ini, itu menjadi gila dan akan mengejar wanita ini. Setelah hari sudah siang, Lin Tian baru bangun dari kelelahannya, dia melihat kepalanya tidur di paha perempuan ini, dan wajah perempuan yang sangat cantik itu terlihat di bola matanya. Lalu dia tersadar, dan tersenyum sambil membelai wajah perempuan itu. Kamu sangat cantik, pantas saja tidak ada pria yang tidak tergoda oleh dirimu, ucap Lin Tian sambil membelai wajah wanita itu. Jangan menggodaku seperti itu, jawab Mu Xuanyin yang wajahnya sedikit kemerahan. Aku tidak menggodamu, tapi itu adalah faktanya, ucap Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Mu Xuanyin sambil mengalihkan pertanyaan. Aku baik-baik saja, aku hanya butuh istirahat sebentar, jawab Lin Tian. Kalau begitu, kamu istirahat dulu, ucap Mu Xuanyin. Tidak, aku akan mencoba untuk meningkatkan kekuatanmu lagi, tunggu dulu, aku akan membuat arai waktu. 1 hari di luar, itu sama dengan setahun di sini, ucap Lin Tian, lalu dia duduk, dan mulai menutup matanya untuk membuat arai waktu. Kamu, ucap Mu Xuanyin yang sedikit marah melihat Lin Tian memaksakan dirinya, itu hanya karena ingin meningkatkan kekuatannya, pemuda ini bahkan tidak beristirahat dengan cukup. Aku tidak apa-apa, aku tahu peraturan sektemu, dan aku bisa pergi ke sana jika dengan status asliku, tetapi sekarang aku tidak bisa, karena banyak masalah yang harus aku selesaikan, aku pun tidak bisa terus bersamamu, jadi lebih baik aku akan meningkatkan kekuatanmu, balas Lin Tian. Dia kemudian membuka matanya, dan mencoba untuk menenangkan Mu Xuanyin. Aku mengerti, tapi bagaimana dengan keadaanmu sendiri? Tanya Mu Xuanyin. Oh, tidak masalah, di saat semuanya sudah selesai, aku akan mengatakan siapa aku yang sebenarnya kepadamu, sekarang aku hanya ingin kamu menungguku, maukah kamu menungguku? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Aku akan menunggumu, balas Mu Xuanyin dengan lembut. Terima kasih, balas Lin Tian sambil membelai wajah Mu Xuanyin. Baiklah, mari kita mulai, setelah ini, berlatihlah sampai besok, pertandingannya berada di Kekaisaran Wu bukan? Tanya Lin Tian. Benar, jawab Mu Xuanyin.
Bagus, ayo kita mulai, ucap Lin Tian. Lalu Lin Tian mulai membentuk segel untuk membuat arai waktu, sampai keesokan harinya, baik Mu Xuanyin maupun Lin Tian, mereka juga mulai berlatih di dalam arai tersebut. Kenapa Mu Xuanyin tidak ada kabar dari kemarin? Apakah telah terjadi sesuatu dengan dirinya? Fikir Mu Zixi tetua pertama. Tetua, mungkinkah Anlin itu? Ucap Mu Yin sambil sedikit mengerutkan keningnya, dan bahkan ada amarah di wajahnya. Sejak kemarin sore sampai sekarang, saudari Mu Xuanyin belum juga kembali, karena hal tersebut, bagaimana mungkin dia tidak cemas, dan bahkan yang lainnya juga sangat cemas, karena Mu Xuanyin memiliki status yang tinggi di dalam sekte, dia adalah murid dari Master Sekte S, dan juga calon Master Sekte selanjutnya. Jika dia menghilang atau terjadi apa-apa dengan Mu Xuanyin, mereka semua pasti akan dihukum. Kakak Yin, aku yakin saudara An pasti tidak akan melakukan hal buruk pada saudari Mu Xuanyin, kemarin saja, dia telah memberikan kita pil bukan, sekarang pun hasilnya juga sudah jelas sangat berguna bagi kita, ucap Wu Xin. Aku tahu itu, tapi aku cemas saja, balas Mu Yin. Dia sebenarnya tahu, berkat 4 pil yang diberikan oleh Lin Tian, dia, Wu Xin, Mu Yun, dan juga pangeran kedua, kultivasi mereka telah maju 1 tingkat. Dia dan Mu Yun sekarang sudah berada di tingkat kelima alam langit, yang sebelumnya hanya di tahap alam langit tingkat keempat. Wu Xin juga maju ke tingkat keempat alam bumi, begitu juga dengan pangeran keempat, yang maju dari tingkat kelima ke tingkat keenam alam langit. Dan bahkan, mereka tahu pil yang diberikan Lin Tian itu juga tidak memiliki efek samping sedikit pun kepada mereka, dan itu adalah pil yang menakjubkan. Jadi sekarang, merekalah yang akan ikut dalam pertandingan besok, dan ditambah lagi dengan Mu Xuanyin, yang rencananya dia akan melawan Neng Li dari Sekte Neraka. Kita hanya bisa percaya padanya, jika besok Mu Xuanyin tidak kembali saat pertarungan dimulai, kita hanya bisa memulainya terlebih dahulu. Dan usahakan untuk mendapatkan 3 kali kemenangan dalam 4 pertandingan, agar kita bisa mendapatkan kemenangan yang mutlak, ucap Mu Zixi sambil menghela nafas, bahkan hatinya juga dipenuhi dengan kecemasan karena saat ini sudah hampir malam, dan Mu Xuanyin belum kembali juga. Dia sendiri juga tahu bahwa, jika Mu Xuanyin menghilang atau terjadi sesuatu kepadanya, itu sudah dapat dipastikan Sekte Master dan leluhur pasti akan mengamuk, karena status Mu Xuanyin bukan hanya murid Master Sekte, tetapi lebih dari yang dunia luar ketahui. Semoga saja saudari Mu Xuanyin bisa maju ke tahap alam ilahi, jika benar begitu, kemenangan kita bisa terjamin, ucap Yun Ying. Ya begitulah, sudahlah, kalian kembali beristirahat untuk pertempuran besok, ucap tetua pertama. Baiklah tetua, balas mereka, lalu mereka kembali ke kamar masing-masing. Semoga anak itu tidak melakukan apapun pada Mu Xuanyin, jika itu terjadi, mungkin Master Sekte akan memburunya, gumam tetua pertama sambil mengerutkan keningnya, lalu dia menggelengkan kepalanya, dan kembali ke kamarnya yang ada di Istana Kekaisaran Wu. Tuan muda, besok adalah hari pertempuran yang dijanjikan, ucap seorang pria tua yang berlutut di depan seorang pemuda, dan pemuda itu sedang duduk bersama dengan 2 wanita di sebelah kiri dan kanannya. Hahaha, kamu tenang saja, mereka tidak akan bisa menang, dan kuota untuk masuk ke ruang makam pasti akan menjadi milik kita, jawab pria muda itu sambil tertawa. Baiklah tuan, oh iya, ada kabar bahwa yang ikut bertarung besok, itu ada murid dari Sekte S, dan kemungkinan terbesarnya Tuan akan melawan Mu Xuanyin, balas pria tua itu. Oh, Mu Xuanyin ikut juga ya, maka itu akan menjadi lebih menarik, wanita itu pasti akan kutaklukan, dan tubuhnya akan menjadi milikku, hahaha, ucap pemuda itu semakin bangga, dan bernafsu sambil membayangkan Mu Xuanyin. Iya tuan, aku yakin, karena dia hanya berada di tahap alam langit puncak, jadi, dia lebih lemah dari tuan, pasti tuan akan menang pada pertandingan besok, balas pria tua itu dengan hormat. Hahaha, sudahlah, aku ingin menikmati gadis-gadis cantik ini dulu, mereka sudah menunggu kasih sayangku,
Ucap pemuda ini tanpa menunggu balasan dari pria tua itu, dia kemudian berbalik bersama dua wanita itu menuju kamar, dan kemudian menutup pintu kamarnya. Apakah yang akan terjadi setelah dua wanita dan satu pemuda masuk ke dalam kamar, dan tiba-tiba saja bersambung? Sekian dan terima kasih banyak.